Perkenalkan, nama saya Muhammad Danis. Saya dari jurusan Teknik Komputer dari kelas CE1E. Di sini saya ingin mereview macam-macam dari DDR. Kita masuk ke macam-macam dari DDR. Alangkah baiknya kita tahu apa yang dimaksud dengan DDR. DDR adalah singkatan dari Double Date Write, yaitu jenis teknologi memori komputer yang dapat mentransfer data 2 kali lipat dalam satu siklus atau clock, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi sistem pada sistem komputer. Teknologi ini merupakan peningkatan dari memori SDRAM sebelumnya dan telah berevolusi dalam beberapa generasi seperti DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4 dan 5. Di sini saya ingin membahas tentang spesifikasi dari DDR1 hingga DDR5. Spesifikasi dari DDR1 yaitu transfer data adalah 200 sampai 400 MHz dan tegangan yaitu 2,5 volt, dan jumlah pin pada DDR tersebut memiliki 184 pin. Dan DDR1 juga mampu mentransfer data 2 kali dalam satu siklus clock. Frekuensi busnya pada DDR1 yaitu 100 MHz. Kecepatan maksimum pada DDR1 yaitu memiliki maksimum 1600 Mbps untuk frekuensi di bus 100 MHz. Pengguna pertama kali digunakan pada motherboard prosesor AMD dan menjadi standar baru untuk RAM berbasis SDRAM. Ini adalah DDR awalan pertama yang pertama kali diluncurkan, yaitu DDR1. Adapun kelebihan dari DDR1 yaitu mampu mentransfer data lebih cepat dibandingkan SDRAM tradisional yang meningkatkan kinerja komputer secara keseluruhan, dan bisa mentransfer data ganda yaitu data 2 kali dalam satu siklus clock yang merupakan inovasi paling penting pada masanya. Dan DDR1 juga ini adalah multitasking, yaitu memungkinkan komputer menangani lebih banyak data secara bersamaan, sehingga multitasking menjadi lancar dan tidak mengalami kelambatan pada transfer data. Namun DDR1 ini memiliki kelemahan, yaitu konsumsi daya tinggi menggunakan tegangan yang 2,5 volt itu menjadikan DDR1 ini generasi dibanding generasi selanjutnya itu yang paling tinggi karena mengkonsumsi listrik lebih kuat, yaitu 2,5 volt. Jadi dia memberikan lebih banyak daya boros pada sistem. Dan selanjutnya itu kecepatan terbatas. Jadi di DDR1 ini memiliki kecepatan yang sangat terbatas, yaitu 200 sampai dengan 400 MHz dibandingkan standar modern pada zaman sekarang. Dan kapasitas pada DDR1 ini jauh lebih kecil dibandingkan generasi DDR yang lebih baru. Dan juga DDR1 ini tidak relevan untuk komputer modern. Jadi DDR1 ini punya keterbatasan pada kecepatan dan kapasitas. DDR1 ini sudah tidak cocok untuk komputer saat ini, dan juga DDR1 ini jarang digunakan. Dan selanjutnya kita membahas pada DDR2. Ya, ini generasi kedua pada DDR, yaitu dia mempunyai kecepatan transfer data hingga 5300 hingga 800 mts, dan tegangannya lebih rendah daripada DDR1. Spesifikasi dari DDR2 yaitu kecepatan 800 mega transfer per detik dan tegangannya lebih rendah dari DDR1. Kecepatan clock sama dengan DDR1, tetapi transfer datanya lebih cepat dibandingkan DDR1 dan didukung oleh input atau output yang ditingkatkan. Dan kelebihan dari DDR2 ini ya tidak jauh beda dengan DDR1 ya. Dia namun ada sedikit perubahan, yaitu kinerja
pada transfer datanya jauh lebih tinggi dibandingkan DDR1. Dan juga DDR2 ini memungkinkan transfer data 2 kali lebih banyak per siklus clock dibandingkan DDR1. Jadi di DDR1 itu memang bisa transfer ganda namun tidak secepat di DDR2 ini. Namun DDR2 ini memiliki kelemahan, yaitu kapasitasnya terbatas. Yang biasanya yang sering di komersil yang dijualkan yaitu 8 sampai 8 GB, tetapi yang umum digunakan yaitu 2 GB per modul. Hal ini sangat terbatas dibandingkan teknologi RAM modern. Jadi DDR2 ini kelemahannya RAM-nya sangat terbatas dibandingkan DDR generasi selanjutnya. Dan juga teknologi ini sudah usang digantikan oleh DDR3, DDR4, dan DDR5 yang menawarkan kecepatan, efisiensi, dan kapasitas yang jauh lebih baik. Dan juga sekarang di slot pada motherboard juga sangat jarang yang menyediakan slot untuk DDR2. Yang sekarang motherboard modern lebih cenderung ke slot DDR3, DDR4, dan DDR5, yaitu menyebabkan jadi DDR ini sudah tidak banyak lagi yang menggunakan. Selanjutnya kita membahas pada DDR3. DDR3 yaitu DDR dengan generasi ketiga, yaitu kelebihannya yaitu adalah harga yang relatif murah dibandingkan DDR lainnya dengan banyak perangkat lawas, sedangkan kekurangan adalah kinerja lebih lambat dibandingkan generasi baru dan konsumsi daya lebih tinggi dibandingkan DDR4 ataupun DDR5. Jadi spesifikasi dari DDR3 yaitu tahun rilisnya itu pada tahun 2007 dan kecepatan transfer datanya itu 800 hingga 2133 mega transfer per second, yaitu dengan ditenagai dengan 1,5 volt dan kapasitas maksimum yaitu 8 GB per modul. Jumlah pin yaitu 240 pin untuk PC di mm dan sekitar 204 pin untuk laptop. Jadi dibandingkan dengan DDR1 dan DDR2, kapasitas tegangan ini jauh lebih hemat dibandingkan yang sebelumnya, yang menjadikan DDR ini jauh lebih hemat daya. Namun DDR ini memiliki kekurangan, yaitu kinerjanya terbatas dibandingkan DDR4 dan DDR5, sehingga kurang cocok untuk aplikasi berat seperti gaming modern dan penyetingan video atau pengeditan video. Jadi kalau user menggunakan DDR3 ini memiliki keterlambatan dalam mengedit video ataupun bermain game, dan konsumsi dayanya jauh lebih tinggi dibandingkan DDR4 dan DDR5, dan kapasitas pada DDR ini adalah terbatas, dan juga DDR ini tidak kompatibel dengan sistem baru. Motherboard dan prosesor modern dirancang untuk DDR4 dan DDR5, sehingga DDR3 tidak dapat digunakan pada sistem baru. Namun DDR3 juga memiliki kelebihan. Yang pertama, harga lebih murah, efisiensi daya dibandingkan pendahulunya. Bahas pada DDR4, yaitu ini adalah generasi keempat dari DDR. Dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan DDR sebelumnya, yaitu 2133 sampai 4266, dan voltase paling rendahnya itu 1,2 volt. Kelebihan pada DDR4 ini yaitu adalah efisiensi daya, performa lebih baik, dan harga terjangkau. Namun kekurangannya adalah kapasitas memori dan bandwidth yang lebih rendah dibandingkan dengan DDR5 dan DDR, dan keterbatasan dalam menangani beban kerja pada generasi yang terbaru. Adapun kelebihan dari DDR4 yaitu efisiensi pada energi, yaitu dengan daya
voltase 1,2 volt sehingga konsumsi daya lebih berkurang 40% dibandingkan DDR3 yang menghasilkan lebih sedikit panas daya tahan baterai lama untuk laptop. Performanya untuk multitasking, kecepatan transfer data lebih tinggi dan peningkatan bandwidth memungkinkan penanganan banyak aplikasi secara bersamaan tanpa mengorbankan performa sehingga profesional dan pelajar. Ketersediaan harga jauh lebih terjangkau dibandingkan DDR5. Kapasitas memori per modul dibandingkan dengan DDR3 ini jauh lebih besar pada per satu modul, yaitu 32 GB yang memungkinkan pengguna jauh lebih cepat mentransfer data ataupun menggunakannya. Kekurangan dari DDR4 yaitu keterbatasan pada performa, keterbatasan teknologi, latensi, dan tidak ada fitur modern. Jadi di DDR4 ini belum mencakup seluruh. Selanjutnya kita membahas pada DDR5, yaitu generasi paling tinggi pada sekarang. Yaitu kelebihan dari DDR5 yaitu kecepatan dan bandwidth lebih tinggi sehingga kecepatan transfer data yang lebih tinggi daripada DDR4 yang meningkatkan kinerja sistem pada keseluruhan sistem. Kapasitas memori per modul pada DDR5 ini mencapai 128 GB, memungkinkan ruang memori yang jauh lebih luas dibandingkan DDR4. Hanya mendukung 32 GB per modul. Dan selanjutnya efisiensi daya lebih baik. Tegangan operasi yang lebih rendah yaitu 1,1 volt, sedangkan DDR4 1,2 volt menghasilkan konsumsi daya lebih hemat, penting untuk perangkat portable dan pusat data. Namun DDR5 ini memiliki kekurangan, yaitu harga jauh lebih mahal dibandingkan generasi sebelumnya. Kompatibilitas terbatas, hanya dapat digunakan pada motherboard dan prosesor yang mendukung DDR5. Jadi tidak semua motherboard dan prosesor bisa dipasangi dengan DDR5. Meskipun kecepatannya tinggi, latensi awal bisa lebih sedikit sehingga lebih sedikit tinggi dari DDR4, meskipun perbedaannya tidak terlalu ketara dalam penggunaan umum. Namun siapapun yang menginginkan PC-nya berjalan dengan baik dan halus harus mempunyai pertimbangkan dengan cermat dengan membedakan dan memperdebatkan antara DDR4 dan DDR5. Meskipun DDR4 memiliki performa yang stabilitas yang sangat baik, RAM DDR5 merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang menginginkan pengalaman yang terbaik karena berpotensi memberikan performa yang lebih tinggi. Pada akhirnya, pilihan antara DDR4 dan DDR5 bergantung pada kebutuhan dan keinginan dari pengguna. Namun sebagian terbatas dengan keterbatasan pada finansial dan perangkat keras yang tersedia. Seperti itulah spesifikasi dari DDR1, 2, 3, 4, dan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.